Imam Ahmad, muhadis faqih, dan buah keteguhan. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab 4, yaitu Imam Abu Hanifah, wafat 150 Hijriah, Imam Malik, wafat 179 Hijriah, Imam Syafi'i, wafat 204 Hijriah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, wafat 241 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal, atau lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani lahir pada Rabiul Awal, tahun 164 Hijriah, 780 Masehi, di Baghdad. Imam Ahmad terkenal sebagai sosok pembelajar. Walaupun sudah dikenal sebagai ulama, beliau terus belajar dan mengembara ke Basrah, Hijaz, Yaman, dan Kufah. Imam Ahmad di samping dikenal sebagai ahli hadits muhadisin, juga dikenal sebagai seorang ahli fikih, fuqaha. Dalam bidang hadits antara lain beliau belajar kepada Imam Yahya bin Said Al-Qattan, Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Yazid bin Harun, Imam Sufyan bin Uyainah, dan Imam Abu Dawud at-Tayalisi. Kepakaran Imam Ahmad dalam hadits menelurkan karya beliau dalam riwayat hadits, yaitu Musnad Ahmad, yang memuat 40.000 hadits terpilih, sementara Imam Ahmad menghafal 1 juta hadits. Dalam fikih Imam Ahmad antara lain belajar kepada Imam Waqi bin Jarrah, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Yusuf. Perhatian Imam Ahmad dalam bidang fikih ini kemudian mengantarkan beliau menjadi salah satu mazhab 4 yang terkenal dari masa ke masa. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Khalal, salah seorang muridnya, menulis pandangan-pandangan hukum Imam Ahmad dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir dalam 20 jilid. Imam Syafi'i, wafat 204 Hijriah, ketika telah meninggalkan Baghdad menuju Mesir, beliau berkata tentang muridnya ini. Baghdad telah kutinggalkan dalam keadaan di sana tidak ada orang yang lebih ahli fakih, lebih wirai, lebih zuhud, dan lebih alim daripada Imam Ahmad. Buah kesabaran Imam Ahmad. Al-Ma'mun adalah khalifah pertama Bani Abbasiyah yang menerapkan doktrin kemakhlukan Quran. Ia memang murid tokoh Mu'tazilah, Abu Hujail al-Alaf. Banyak ulama yang disiksa dan bahkan ada yang dibunuh karena tetap bersikukuh bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Ma'mun memerintahkan agar Imam Ahmad bin Hanbal dihadapkan kepadanya. Namun, ia meninggal ketika Imam Ahmad bin Hanbal dalam perjalanan. Al-Muqtashim menggantikan Al-Ma'mun, dan Imam Ahmad pun dihadirkan di Baghdad dalam forum debat dengan Mu'tazilah. Dari intelektual Mu'tazilah antara lain tampil Abdurrahman bin Ishaq dan Ahmad bin Abi Daud. Mereka mendebat Imam Ahmad hingga 3-4 hari. Para pendebat Imam Ahmad bin Hanbal kesulitan mematahkan argumentasi Imam Ahmad. Ketika Abdurrahman bin Ishaq bertanya pendapat Imam Ahmad tentang Quran, dijawab dengan pertanyaan susulan oleh Imam Ahmad kepada Abdurrahman bin Ishaq, bagaimana pendapatmu pula tentang ilmu Allah? Para pendebat terdiam, karena mereka tahu bahwa ilmu Allah itu bersifat azali. Kemudian, Imam Ahmad melanjutkan, bagi saya hukum kalamullah dengan ilmu Allah itu sama. Apabila kita sepakat bahwa ilmu Allah itu bukan makhluk, seharusnya kita juga menegaskannya begitu untuk Al-Quran. Walau bagaimanapun juga jawabannya, Imam Ahmad dihukum cambuk, tapi beliau tetap kukuh menyatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Beliau terus dicambuk hingga pingsan, bahkan dibangunkan paksa lalu tubuhnya digores pedang, dilempari dengan tanah dan diinjak-injak sebelum dimasukkan ke dalam penjara selama 28 bulan. Selepas dari penjara, beliau tetap berfatwa di mimbar Jumat dan majelis-majelis bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Adalah sebuah kebesaran jiwa, hingga Imam Ahmad memaafkan seluruh orang yang terlibat dalam penyiksaan itu. Al-Watsik menggantikan Al-Muqtashim dan melanjutkan kebijakan ayahnya itu. Al-Watsik berpesan kepada Imam Ahmad, jangan ada seorang pun yang mendekat kepadamu, dan jangan menetap di wilayah ini. Imam Ahmad terpaksa mengisolasi diri, tidak menghadiri salat jamaah, dan kegiatan lainnya hingga Al-Watsik meninggal dunia. Pengganti Al-Watsik, yaitu Al-Mutawakil adalah seorang khalifah yang berpaham sama dengan pada umumnya masyarakat muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia pun mencabut haluan keagamaan yang diterapkan Al-Ma'mun, Al-Muqtashim, dan Al-Watsik. Al-Mutawakil sangat menghormati Imam Ahmad, sehingga memohon kepada sang imam, berkenan bertemu dengannya. Imam Ahmad dihadiahi harta yang banyak, tetapi Imam Ahmad tidak berkenan menerima, dan karena itu uang itu oleh Imam Ahmad dibagi-bagikan kepada para fakir miskin. Tunjangan bulanan pun beliau tak mau menerima. Ibnu Khalikan dalam Wafayatul Ayan mengisahkan bahwa ketika wafat, imam yang lahir pada 164 Hijriah ini ditaksiahi 800.000 orang, dan 60.000 diantaranya adalah kalangan perempuan. Pada hari wafatnya, terdapat 20.000 orang Yahudi,
Nasrani, dan Majusi yang masuk Islam.